Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Hal ini disampaikan oleh pemerintah Brazil selaku Presiden BRICS hingga 2025 mendatang. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Selamat datang di Si Karyawan Pintar. Kita akan berbicara tentang sebuah peristiwa besar yang akan mengubah posisi Indonesia di panggung dunia. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, sebuah aliansi ekonomi besar yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah langkah besar yang membawa peluang sekaligus tantangan. Tetapi, pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi semua ini? Mari kita bahas bersama secara mendalam dan jelas. Chapter 1, Game Changer buat ekonomi Indonesia. Saat Indonesia bergabung dengan BRICS ini seperti membuka gerbang ke dunia baru. Bayangkan, kita sekarang punya akses ke pasar yang mencakup hampir separuh populasi dunia dan menyumbang lebih dari 30% total GDP global. Ini peluang yang nggak main-main. Pasar besar seperti India dan Cina, yang selama ini jadi konsumen terbesar sawit, sekarang lebih dekat dengan kita. Artinya, produk-produk unggulan Indonesia seperti sawit, kopi, karet, dan nikel punya peluang lebih besar untuk diterima di sana. Tapi, bukan hanya itu. Ada satu hal lagi yang bisa membuat Indonesia bersinar di BRICS, yaitu energi hijau. Program biofuel kita, B40, punya potensi besar untuk jadi perhatian dunia. Coba bayangkan, solar berbasis sawit dari Indonesia dipakai di Brasil atau India. Rasanya pasti bangga bukan? Bukan cuma sebagai pengguna, tapi kita bisa jadi pemimpin dalam transformasi energi hijau untuk negara berkembang. Inilah saatnya Indonesia menunjukkan bahwa kita bisa jadi aktor utama, bukan hanya penonton di panggung global. Chapter 2, Tantangan di Balik Peluang. Bergabung dengan BRICS mungkin terdengar seperti sebuah mimpi besar, tapi realitasnya tidak sesederhana itu. Masuk ke dalam kelompok elit ini berarti Indonesia harus siap menghadapi persaingan yang semakin ketat. Bayangkan, ini seperti bermain di liga internasional, di mana setiap pemain adalah bintang dengan kemampuan luar biasa. Salah satu tantangan utama ada pada sektor sawit. Jangan lupa, Brasil juga merupakan produsen besar komoditas ini. Mereka tidak hanya punya produk berkualitas, tetapi juga strategi pasar yang kuat. Jika Indonesia tidak mampu menawarkan keunggulan kompetitif, besar kemungkinan kita akan kalah dalam persaingan ini. Tantangan lainnya adalah risiko geopolitik. BRICS seringkali dipandang sebagai tandingan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jika hubungan mereka memanas, posisi Indonesia bisa menjadi rumit. Kita harus pintar membaca situasi, memastikan agar tetap netral tetapi juga tidak kehilangan peluang. Masalahnya tidak hanya di ekonomi, tapi juga politik luar negeri. Diplomasi kita harus bekerja keras agar semua peluang yang ada tidak berubah menjadi tekanan atau bahkan ancaman. Inilah ujian sebenarnya bagi Indonesia di panggung internasional. Chapter 3, apa artinya buat kita semua? Ketika Indonesia masuk ke BRICS, dampaknya tidak hanya terasa di level atas, tetapi juga langsung ke masyarakat. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih dekat. Masuknya investasi besar dari negara-negara BRICS akan mempercepat pembangunan infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, hingga kawasan industri yang sebelumnya hanya ada di kota besar kini berpotensi hadir di daerah-daerah terpencil. Apa artinya ini? Lapangan kerja baru. Peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Ini bukan lagi sekadar rencana, tetapi sebuah langkah nyata. Lalu, bagaimana dengan UMKM? Pasar BRICS yang besar adalah angin segar bagi produk lokal kita. Kopi Gayo, batik, hingga kerajinan tangan khas Indonesia kini punya peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional. Bayangkan, produk-produk ini terpajang di etalase toko-toko di Rusia atau Brasil. Ini bukan hanya soal penjualan, tapi juga pengakuan terhadap karya anak bangsa. Dan di dunia teknologi, BRICS sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, sistem pembayaran yang tidak lagi bergantung pada dolar AS. Jika Indonesia mengambil peran di sini, kita bukan hanya mengikuti tren, tetapi menjadi salah satu pemain utama dalam perubahan besar ini. Inilah saatnya kita melihat ke depan, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku utama di era transformasi digital dunia. Chapter 4, Masa Depan Indonesia di BRICS. Ketika Indonesia resmi bergabung dengan BRICS,
kita sebenarnya sedang membuka babak baru dalam sejarah ekonomi dan politik global. Namun, keberhasilan ini tidak bisa berhenti di pengumuman. Yang paling penting adalah langkah-langkah strategis yang kita ambil selanjutnya. Salah satu sektor yang harus menjadi prioritas adalah energi hijau. Dunia sedang bergerak menuju transisi energi, dan Indonesia memiliki aset besar, biofuel berbasis sawit. Tapi, ini bukan hanya soal memproduksi. Kita harus memastikan bahwa inovasi energi hijau Indonesia diakui dan diterapkan secara luas. Misalnya, menciptakan standar global yang menunjukkan bahwa energi berbasis sawit kita benar-benar ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya akan menjadi pemasok, tetapi juga pemimpin. Di sisi lain, teknologi keuangan adalah kunci untuk memperkuat posisi Indonesia di BRICS. Saat ini, diskusi tentang sistem pembayaran baru yang tidak bergantung pada dolar Amerika Serikat sedang berlangsung. Ini peluang besar. Namun, peran Indonesia tidak boleh hanya sebagai pengguna. Kita harus berani menawarkan solusi, berkolaborasi, dan mengambil bagian aktif dalam membangun sistem ini. Jika berhasil, Indonesia akan dilihat sebagai negara yang mampu membawa perubahan nyata di tatanan global. Tapi semua ini tidak akan berarti jika manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir orang. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kerjasama ini benar-benar mengangkat ekonomi rakyat. Infrastruktur yang dibangun harus menyentuh daerah terpencil, dan teknologi yang diadopsi harus memperkuat UMKM. Inilah inti dari visi kita, menciptakan dampak yang menyeluruh, dari pusat hingga ke pelosok. Jadi, keanggotaan di BRICS adalah panggung besar, tetapi panggung ini hanya akan berarti jika Indonesia tidak hanya hadir, tetapi memimpin. Dengan visi yang jelas dan langkah yang strategis, kita tidak hanya akan menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga pencipta sejarah. Chapter 5, Kesimpulan. BRICS adalah alat untuk memperkuat posisi kita, alat untuk bersaing, dan alat untuk maju. Tapi alat ini tidak akan berguna kalau kita tidak tahu cara memanfaatkannya. Jadi, ini bukan hanya soal bergabung, tapi bagaimana kita mengambil peran strategis di dalamnya. Kita tidak bisa hanya menempel pada nama besar, kita harus menjadi nama besar itu sendiri. BRICS adalah peluang besar, tapi ingat, peluang tidak datang dua kali. Jika kita gagal memanfaatkan ini, sejarah tidak akan mencatat kita sebagai pemimpin, melainkan hanya sebagai pengikut. Jadi, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Jangan berhenti bermimpi besar, tetapi pastikan kita juga bertindak besar. Karena masa depan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, tetapi sesuatu yang kita ciptakan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Saya harap pembahasan tadi bisa membuka wawasan baru tentang peran Indonesia di BRICS dan apa artinya untuk kita semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, apakah menurut kalian Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tahu tentang isu penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tentunya, tetap cerdas. Si Karyawan Pintar, berbagi tips dan trik yang akan membantumu. Baca buku, tingkatkan pengetahuan, maka kesuksesan pasti akan kau raih, percayalah.